Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Kodri Ramdhani SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 3 dari SMP Negeri 2 Jatisari, Kabupaten Karawang, akan memaparkan koneksi antar materi 3.2.A.9 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dibimbing oleh fasilitator Dr. Andes Ahmad Sutardi MMPD dan pengajar praktik Irwan Kurniawan MPD. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sekolah sebagai sebuah ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, unsur yang hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Faktor-faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Terdapat dua pendekatan dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah, yaitu satu, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking. Pendekatan ini akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak bekerja. Segala sesuatunya akan dilihat dengan cara pandang negatif. Kita harus bisa mengatasi semua kekurangan atau yang menghalangi tercapainya kesuksesan yang ingin diraih. Semakin lama, secara tidak sadar kita menjadi seorang yang terbiasa untuk merasa tidak nyaman dan curiga yang ternyata dapat menjadikan kita buta terhadap potensi dan peluang yang ada di sekitar. Pendekatan yang kedua adalah pendekatan berbasis aset, asset-based thinking. Pendekatan ini merupakan cara praktis menemukan dan mengenali hal-hal yang positif dalam kehidupan. Dengan menggunakan kekuatan sebagai tumpuan berpikir, kita diajak untuk memusatkan perhatian pada apa yang bekerja, yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Pendekatan ini dikembangkan oleh Dr. Catherine Kramer. Kaitan modul 3.2 dengan modul sebelumnya. Kaitan dengan modul 1.1 Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Seorang pemimpin harus mampu mengelola salah satu aset yang dimiliki sekolah, yaitu modal manusia, guru, dan murid. Pemimpin harus memastikan para gurunya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kaitan dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu memastikan modal manusia yang dimiliki sekolah, utamanya guru, agar dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kaitan dengan modul 1.3 dan 1.4, visi guru penggerak dan budaya positif. Seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang jelas, terarah, dan tentunya visi yang disusun tersebut harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan juga murid, melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja. Pemimpin pembelajaran juga harus dapat melahirkan dan membiasakan budaya positif melalui pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah dan sekitar lingkungannya. Kaitan dengan modul 2.1, 2.2, dan 2.3, pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan coaching.
Seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil murid, atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi, melalui pemetaan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia yaitu murid, sehingga pembelajaran yang dilaksanakannya akan bermakna bagi murid. Potensi-potensi dan kekuatan yang dimiliki oleh murid dapat kita kembangkan lebih jauh lagi dengan memerhatikan sisi sosial emosional murid. Sebagai seorang pemimpin, kita harus memahami sisi sosial emosional murid, sehingga ketika ada murid kita yang mengalami permasalahan, maka kita akan dapat memberikan layanan berupa coaching. Coaching bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk menemukan dan menggali potensi-potensi yang dimiliki murid untuk dapat dikembangkan. Kaitan dengan modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada modul ini, seorang pemimpin sudah mempelajari bagaimana caranya mengambil sebuah keputusan dengan sebaik-baiknya ketika berada dalam situasi dilema etika. Ada 9 langkah yang harus dilewati ketika mengambil dan menguji keputusan. Dalam pengelolaan sumber daya atau aset, juga dibutuhkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan saat melaksanakan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Terima kasih telah menyimak pemaparan koneksi antar materi saya.